Audioton mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Aku Bukan Wanita Penggoda, karya dari Elis Kurniasih. Memasuki bab ke-23, Psiko. Masih bersama saya Sensen. Selamat mendengarkan. Kenan duduk bersila di hadapan penghulu yang telah disiapkan Vicky. Sang asisten pun telah mempersiapkan surat izin menikah di negara itu. Siap banget lo, bro. Ledek Vicky. Kenan tersenyum. Sungguh sebenarnya jantung itu berdetak kencang, karena ini adalah kali pertama ia mengucapkan ijab kabul. Namun Kenan tetap menampilkan sosok yang tenang. Di seberang sana, Hanin tengah berjalan menuju tempat duduk Kenan. Ia berjalan ditemani oleh sang kakak di sampingnya. Hanin terlihat sangat cantik, dengan make up natural dan lipstick warna mauve, sentuhan tangan MUA yang sengaja Kenan datangkan langsung dari Jakarta. Wanita berkulit putih itu memilih sanggul modern dengan headpiece warna silver. Atas saran sang kakak, ia semakin terlihat cantik mengenakan kebaya brokat modern warna putih dengan model off shoulder dan accent payet. Kenan terpukau dengan kecantikan wanita yang sebentar lagi akan menjadi istrinya. Entah mengapa, ia sangat ingin menikahi wanita itu. Wanita yang baru beberapa kali ia temui. Wanita yang sering ia panggil dengan sebutan wanita penggoda. Sepertinya, ia menikahi Hanin bukan semata-mata untuk mempertahankan pernikahan sang adik, agar Gunawan tidak lagi mengejar Hanin. Tetapi memang ia sendiri yang sangat menginginkan wanita itu sejak ia merasakan bibir manis Hanin. Seketika Kenan menatap Hanin tanpa berkedip. Udah, jangan diliatin terus. Bentar lagi juga bakal lo cobain semuanya. Ledek Vicky lagi. Kenan berdeham dan merapikan jasnya. Jas yang dari tadi memang sudah rapi. Vicky pun tersenyum melihat sikap tak biasa sahabatnya. Ia tahu bahwa sahabatnya ini tengah jatuh cinta. Namun Kenan enggan mengakui. Hanin duduk dengan melipatkan kedua kakinya, persis di sebelah Kenan. Namun Kenan tak sedikit pun menoleh ke arah Hanin saat calon istrinya itu tengah berada tepat di sampingnya. Hingga kedua bahu mereka bersentuhan. Padahal dari kejauhan tadi, Kenan tak henti memuji kecantikan wanita itu dalam hati, dan tak lepas memandangnya. Penghulu mulai menjabat telapak tangan Kenan dengan kuat, dan acara ijab kabul itu pun dimulai. Kenan menarik napas, lalu mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan kalimat Pak Penghulu itu dalam satu tarikan napas. Sah, sah, barokallah. Pak Penghulu dan beberapa yang hadir pun mengangkat kedua tangannya untuk mendoakan kedua mempelai. Nida menarik napas dan tersenyum. Ia lega. Akhirnya sang adik memiliki pasangan yang sah. Ia tak lagi khawatir meninggalkan sang adik di kota kelahiran yang sudah tak lagi bisa dia jangkau. Selamat ya, bro. Vicky orang pertama yang mengucapkan itu dan memeluknya. Sementara Hanin tengah berpelukan bersama Nida. Nida memberikan banyak ujangan yang malas Hanin dengar. Pasalnya, pernikahan ini bukanlah pernikahan yang ia inginkan. Thanks, bro. Jawab Kenan tersenyum saat menerima pelukan dari asisten sekaligus sahabatnya itu. Gue gak bisa bayangin kalau Vanessa tahu hal ini. Dia udah nungguin lo 5 tahun. Lo malah milih wanita yang baru ketemu beberapa kali. Ucap Vicky setelah mereka melepaskan pelukan. Ini demi Kiara. Lo yakin? Kalau menurut gue ini bukan buat Kiara, tapi buat lo sendiri. Vicky mencoba menyadarkan sahabatnya. Ini buat Kiara, Vic. Gue gak mau lihat adik kesayangan gue murung karena wanita penggoda itu. Lo masih aja manggil dia wanita penggoda. Dia itu sekarang istri lo. Vicky dan Kenan menatap ke arah Hanin yang sedang bersama keluarganya berdiri di seberang sana. Lihat saja, sejauh mana dia bisa ngegodain gue. Karena gue adalah pria yang gak gampang kegoda wanita. Vicky tertawa. Sekarang aja lo udah kegoda, bro. Kenan menyipitkan matanya. Ia masih belum menyadari itu dan menafikan semua perkataan Vicky. Setelah pernikahan sederhana itu selesai, Kenan berpamitan kepada Nida dan Emran. Sejak awal Kenan memang sudah meminta izin pada kakak Hanin dan kakak iparnya untuk membawa adik mereka ke hotel tempat Kenan bermalam selama berada di negara ini usai ijab kabul. Permintaan Kenan pun disetujui oleh Nida dan Emran. Hanin, Nida kembali memeluk adik kesayangannya sebelum Hanin memasuki mobil Kenan. Kak,
Rengek Hanin yang sebenarnya tidak ingin ikut bersama suaminya. Sedari tadi Hanin enggan menengok ke arah Kenan. Ia sungguh malas melihat wajah pria pemaksa itu. Saat ijab kabul pun, Hanin hanya menunduk dan ingin sekali menangis. Namun air mata itu sudah tak ingin keluar lagi. Karena ia sudah banyak merencanakan hal besar di kepalanya. Jadilah istri yang baik. Nida mengacup pucuk kepala sang adik, lalu arah matanya tertuju pada Kenan. Pak, saya titip adik saya. Dia memang suka bersikap semaunya dan manja. Jika sikap Hanin nanti ada yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Kenan tersenyum. Tentu saja, saya sudah memilihnya. Jadi saya pun akan menerima semua kekurangannya. Ucapan Kenan terasa menyejukkan dada Nida. Kedua kakak Hanin pun melepas sang adik dengan gembira. Padahal raut wajah Hanin tidak menunjukkan kebahagiaan. Justru ia tengah menatap tajam wajah Kenan yang palsu di hadapan kedua kakaknya. Nida dan Emran berdiri mengantar kepergian sang adik hingga di halaman rumah itu. Kemudian Hanin memasuki mobil dengan pintu yang sudah dibukakan oleh Kenan. Kenan memperlakukan Hanin seperti seorang Cinderella yang akan menaiki kereta kuda mewah. Pria itu sedikit membungkuk untuk membenahi rok batik Hanin yang menjulur ke bawah saat Kenan akan menutup pintu mobil itu. Jika Kenan adalah pria yang benar-benar mencintainya, mungkin hal ini terlihat sangat romantis. Tapi menurut Hanin, ini adalah sebuah kamuflase belaka. Di dalam mobil, Kenan kembali bersikap dingin. Mereka duduk bersama berdua di kursi penumpang. Sedangkan Vicky berada di depan bersama supir yang mereka sewa selama berada di sini. Vic, pastikan pernikahan kue hari ini tertutup rapi, ucap Kenan. Vicky mengangguk. Kenan pun melihat sang asisten yang tengah menganggukkan kepalanya. Terus, pastikan Momi dan semua keluarga nggak pernah tahu hal ini. Iya. Vicky kembali mengangguk. Juga media. Iya, bos. Kepala Vicky menengok ke belakang, pasalnya Kenan sangat bawel. Hanin mendengar hal itu. Ia juga tahu bahwa pria yang sudah menjadi suaminya itu memiliki tunangan. Hubungan Kenan dan Vanessa bukan rahasia umum, karena ketika Jari mengetik nama Aditama Corporate di internet, maka akan keluar gambar Kenan dan Kiara bersama pasangan masing-masing. Hanin terus memalingkan wajahnya ke arah jendela dengan menopangkan dagunya, sementara Kenan sesekali menoleh ke arah Hanin. Sesampainya di hotel, Hanin hanya duduk di sofa yang mengarah pada jendela besar. Ia belum mengganti pakaian dan belum beranjak dari tempat duduk sejak pertama kali memasuki kamar itu. Arah matanya hanya tertuju pada situasi di luar sana. Sudah 4 jam Kenan meninggalkan Hanin sendiri di kamar itu. Karena setelah Kenan membawa Hanin ke tempat ini, ia langsung pergi bersama Vicky untuk meninjau satu restoran terakhir miliknya. Tak lupa Kenan menaruh satu pria bertubuh tinggi besar untuk berjaga di luar kamar, agar Hanin tidak kabur saat ia tak bersamanya. Hari ini adalah hari yang sangat melelahkan untuk Hanin. Ia harus terus terjaga, karena ia tak ingin Kenan menyentuhnya. Makanan yang sudah Kenan siapkan pun belum juga Hanin sentuh. Pintu kamar terbuka. Hanin langsung tersentak, padahal ia sudah sedikit terlelap dengan posisi duduk, dan menopangkan kepalanya pada tangan yang bersandar di ujung sofa. Hei, kamu masih di sini? Tanya Kenan heran, karena Hanin masih dengan posisi yang sama sejak ia tinggalkan tadi. Pria itu pun menoleh ke arah makanan yang masih utuh. Kamu belum makan? Tanya Kenan lagi, tapi Hanin masih diam dan tidak menjawab. Kenan melepas dasi, jas, kemeja, dan celana panjangnya di hadapan sang istri. Kini ia hanya mengenakan boxer, lalu perlahan menghampirinya. Jangan mendekat! Hanin mengangkat tangan lurus ke depan. Kenan tertawa. Kamu pikir aku akan melakukan apa? Oh, ternyata kamu sudah mempersiapkan diri untuk malam pertama kita. Atau kamu menungguku untuk membuka kebaya itu? Tanya Kenan dengan senyum menyeringai. Kenan tetap mendekat. Langkahnya perlahan menuju ke arah sang istri yang masih dengan riasan pengantin dan busana kebaya. Dengan cepat Hanin berdiri. Jika kamu menyentuhku, akan kupotong burungmu, ancam Hanin. Kenan tertawa. Stop! Selangkah lagi akan kupotong menjadi 3. Kenan kembali tergelak dan menghiraukan perkataan istrinya. Tubuh mereka semakin dekat. Kenan berdiri persis di depan Hanin dan merengkuh pinggangnya. Dasar wanita penggoda. Ternyata seperti ini caramu menggoda pria. Polos dan lucu. Sontak Hanin melepaskan tangan Kenan dari pinggangnya. Cukup! Aku muak mendengarmu memanggilku dengan sebutan itu. Lalu Kenan mendorong tubuh Hanin
hingga Hanin kembali terduduk di sofa itu. Ia mengungkung tubuh Hanin yang tengah terduduk di sana. Perlahan ia mendekatkan wajahnya pada wajah Hanin hingga tak berjarak. Lagi-lagi Kenan ingin mencium bibir manis itu, tapi dengan cepat Hanin memalingkan wajahnya, membuat bibir Kenan menyungking senyum. Kemudian, ia mengambil handuk yang tergeletak rapi di samping sang istri. Sebelumnya handuk itu Kenan berikan kepada Hanin saat ia akan pergi, agar sang istri membersihkan dirinya terlebih dahulu. Namun Hanin tak juga menggunakannya. "Bukannya ini untukku." Hanin menarik handuk itu juga. Dari tadi kamu tidak memakainya, jadi lebih baik ini untukku. "Memang tidak ada lagi di sana?" tanya Hanin. Sayangnya, handuk ini tinggal satu, dan aku malas memintanya lagi. So, tidak ada pemberian kedua. Kenan tertawa sembari meninggalkan Hanin yang terlihat semakin kesal. Kenan hendak berjalan ke kamar mandi, lalu ia menoleh lagi ke arah istrinya. Kita bisa mandi bersama, dan handuk ini cukup untuk dililitkan pada tubuh kita yang sedang menyatu. Bagaimana? "Dasar psiko!" teriak Hanin mengumpat, sambil melemparkan benda kecil yang berada di dekatnya itu ke arah Kenan. Ups. Kenan berkali-kali mencingkat untuk menghindar dari benda-benda yang Hanin lemparkan ke arahnya. Ia pun kembali tertawa kencang. Senang rasanya mempermainkan wanita itu. "Sial!" Hanin menutup wajahnya. Sungguh, ia merutuki nasibnya kini. Hanin kembali berdiri tegak dan menarik napasnya kasar. Apa yang ia rencanakan harus berhasil. Ia harus bisa kabur dari pria gila itu malam ini. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.